Hanya selebar 39 km, jarak yang bahkan lebih pendek dari satu rute maraton. Namun di celah sempit antara tebing-tebing batu ini, denyut nadi ekonomi dunia ditentukan. Satu letusan senjata di sini dan harga bensin di London bisa melonjak. Satu blokade kapal dan pabrik-pabrik di Shanghai bisa berhenti beroperasi. Ini bukan sekedar perairan biasa, ini adalah Selat Hormuz. Dikenal sebagai leher botol energi dunia, tempat di mana 20% pasokan minyak global melewati jalur yang sangat sempit. Tapi pertanyaannya, di wilayah yang sangat krusial ini, siapa sebenarnya yang memegang kunci gemboknya? Apakah ini perairan bebas atau milik satu penguasa? Secara geografis, Selat Hormuz adalah satu-satunya pintu keluar masuk bagi negara-negara raksasa minyak seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan Uni Emirat Arab menuju samudera luas. Meskipun lebarnya mencapai 39 km, jangan tertipu. Jalur aman bagi kapal tanker raksasa sebenarnya hanya selebar 3,2 km untuk masing-masing arah. Bayangkan kapal pengangkut jutaan barel minyak harus mengantre di jalur yang sangat presisi ini. Setiap harinya sekitar 18 hingga 20 juta barel minyak mentah melintas di sini. Itu setara dengan 30% perdagangan minyak maritim global. Bukan cuma minyak, Qatar, salah satu pengekspor LNG terbesar, juga mengirimkan gas alamnya lewat jalur ini. Jika jalur ini tersumbat, dunia akan mengalami serangan jantung ekonomi. Secara hukum internasional, menurut konvensi PBB atau UNCLOS, tidak ada satu negara pun yang memiliki Selat Hormuz secara utuh. Selat ini diklasifikasikan sebagai selat internasional. Artinya, kapal dari negara manapun punya hak lintas transit. Selama mereka lewat dengan damai, mereka tidak butuh izin khusus. Namun, di lapangan ceritanya jauh lebih rumit. Iran menguasai garis pantai utara yang panjang. Mereka memiliki pulau-pulau strategis seperti Hormuz, Qesem, dan Larak. Dengan kehadiran militer yang kuat, Iran seringkali menegaskan bahwa mereka adalah polisi di wilayah ini. Bagi Teheran, Selat Hormuz adalah kartu as, alat tawar paling kuat untuk melawan sanksi ekonomi Barat. Mereka sering mengancam akan menutup selat ini jika kedaulatan mereka diganggu. Di sisi lain, ada Oman dan Uni Emirat Arab yang lebih memilih jalur diplomasi. Bagi mereka, stabilitas selat adalah jaminan kelangsungan hidup domestik. Ketegangan ini menarik perhatian pemain besar. Amerika Serikat menaruh armada kelimanya di Bahrain, hanya beberapa mil dari selat untuk memastikan minyak tetap mengalir. Sementara Cina, sebagai importir minyak terbesar, mulai masuk dengan pengaruh diplomatik dan latihan militer bersama Iran. Ini adalah catur geopolitik tingkat tinggi. Setiap negara punya kepentingan, namun setiap langkah militer di sini memiliki resiko yang terlalu besar untuk diambil. Nama Hormuz sendiri diambil dari Kerajaan Ormuz, penguasa perdagangan rempah dan sutra abad ke-10 yang legendaris. Namun di era modern, kemilau rempah telah sepenuhnya berganti dengan bau mesiu. Apa yang terjadi di awal Maret 2026 melampaui semua catatan sejarah kelam. Dunia saat ini berada di ambang kiamat energi. Ketegangan mencapai titik didih tertinggi setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari lalu yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Kematian sang pemimpin memicu kemarahan masif di Teheran. Hanya dalam hitungan jam, Korps Garda Revolusi Islam secara resmi mengumumkan kontrol penuh dan penutupan total Selat Hormuz. Antara tanggal 1 hingga 4 Maret 2026, Selat Hormuz berubah menjadi zona pembantaian bagi kapal komersial. Berdasarkan laporan portal berita resmi dan otoritas maritim, setidaknya 4 hingga 8 kapal tanker telah dihantam rudal dan drone kamikaze Iran karena dianggap melintas secara ilegal. Pada 1 Maret, kapal tanker berbendera Palau meledak di utara pelabuhan Kasab, Oman, mengakibatkan 4 kru terluka. Di hari yang sama, kapal tanker MKD Viom berbendera Kepulauan Marshall dihantam rudal di ruang mesinnya. Insiden tragis ini menewaskan 1 pelaut. Hingga 4 Maret, lebih dari 700 kapal tanker kini terjebak di kedua sisi selat. Mereka mengapung tanpa perlindungan.
Situasi ini menyebabkan harga minyak dunia meroket ke angka yang tidak masuk akal. Bukan lagi sekedar gangguan teknis, penutupan ini adalah serangan jantung bagi sistem perdagangan global. Di tahun 2026, Selat Hormuz bukan lagi urat nadi, melainkan jerat leher yang mencekik seluruh dunia. Pada akhirnya, Selat Hormuz adalah pengingat betapa rapuhnya dunia yang kita tinggali. Geografi telah mengutuk atau memberkati jalur sempit ini menjadi pusat gravitasi dunia. Selat ini bukan sekedar jalur laut, ia adalah medan tempur antara hukum, pengaruh, dan kebutuhan energi manusia.